Halo teman-teman semua, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian. Saya Hadi Hareva. Sebelum kita mulai pembahasan kita yang seru banget hari ini, saya mau ngajak kalian dulu nih. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa mampir ya ke YouTube, TikTok, dan Facebook saya. Tinggal cari aja Hadi Hareva. Serius deh, dukungan dari kalian itu jadi bensin buat saya untuk terus bikin konten. Oke, siap ya. Yuk, kita mulai petualangan kita hari ini. Topiknya mungkin kedengaran agak berat nih, kritik teks. Tapi tenang aja, saya janji ini bakal seru. Anggap aja kita lagi jadi detektif yang mau mecahin misteri ribuan tahun lalu. Kita bakal cari tahu gimana caranya para ahli bisa yakin banget sama isi Alkitab, dan gimana mereka melacak jejak-jejak naskah kuno buat nemuin tulisan yang paling asli. Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang paling bikin penasaran. Kalian pernah dengar nggak sih ada yang bilang, tahu nggak? Ada loh beberapa ayat di Alkitab yang sering kita baca tapi katanya nggak ada di naskah-naskah paling kuno. Nah, bener nggak sih itu? Ini bukan sekedar gosip loh, tapi pertanyaan yang serius banget dalam studi Alkitab. Dan jawabannya adalah iya benar. Para ahli Alkitab memang udah nemuin beberapa bagian yang kita kenal banget. Contohnya kisah perempuan yang ketahuan berzina di Injil Yohanes. Itu kan cerita yang bagus banget ya tentang pengampunan. Atau bagian akhir Injil Markus yang ceritain penampakan Yesus setelah bangkit. Nah, bagian-bagian ini dan beberapa lainnya ternyata emang nggak ada di sebagian besar manuskrip tertua dan yang dianggap paling akurat yang kita punya. Pastinya, pas dengar fakta ini kita jadi kaget kan? Reaksi pertama yang muncul biasanya khawatir. Wah, tunggu dulu. Kalau ada ayat yang ditambahin, berarti Alkitab yang aku pegang ini udah nggak asli lagi dong. Udah diubah-ubah dong. Tenang. Kekhawatiran itu wajar banget kok. Dan pertanyaan ini penting banget buat dijawab dengan jujur dan jelas. Nah, jangan panik dulu. Justru disinilah muncul pahlawannya. Ada loh sebuah bidang ilmu yang kerjanya itu persis kayak jadi detektif buat naskah-naskah kuno. Mereka emang nggak pakai topi detektif, tapi mereka punya metode ilmiah yang keren banget buat menelusuri semua bukti dan merekonstruksi tulisan aslinya. Yuk kita kenalan sama mereka. Nah, inilah solusinya. Kritik teks. Eits, jangan salah paham dulu sama kata kritik ya. Ini bukan berarti kita nyari-nyari kesalahan Alkitab. Bukan, justru kebalikannya. Bayangin deh, seorang arkeolog yang lagi bersihin debu dari fosil purba pelan-pelan biar kelihatan bentuk aslinya. Nah, kritik teks itu kayak gitu. Ini adalah ilmu yang meneliti ribuan salinan naskah, membandingkan semuanya buat nentuin kira-kira tulisan aslinya pas pertama kali dibuat itu kayak gimana ya. Terus, gimana sih cara kerjanya para detektif teks ini? Apa aja aturan mainnya pas mereka dihadapkan sama ribuan potongan puzzle naskah kuno? Ternyata prosesnya itu logis dan sistematis banget, persis kayak kerjaan detektif beneran. Yuk kita bedah secara kerja mereka. Jadi mereka punya beberapa prinsip dasar yang masuk akal banget. Pertama, naskah paling tua itu paling diutamakan. Logis kan? Salinan dari tahun 150 Masehi pasti lebih akurat dibanding salinan dari tahun 1200-an. Kedua, mereka lihat penyebarannya. Kalau satu ayat ada di naskah dari Mesir, Italia, sama Suriah, wah itu bukti kuat banget. Ketiga, nah ini unik nih, mereka lebih percaya sama bacaan yang lebih sulit atau aneh. Kenapa? Soalnya penyalin naskah itu cenderung memperbaiki kalimat yang aneh, bukan malah bikin jadi aneh. Jadi kalau ada yang aneh, kemungkinan besar itu yang asli. Terakhir, biasanya bacaan yang lebih pendek itu yang lebih otentik. Soalnya para penyalin sering nambahin catatan kecil di pinggir, penyalin berikutnya malah ngira itu bagian dari teks dan ikut disalin. Penting banget nih buat kita ngerti, perbedaan-perbedaan ini muncul bukan karena ada konspirasi jahat ya. Bayangin aja zaman dulu, belum ada mesin fotokopi, semuanya disalin pakai tangan, huruf per huruf, kadang di ruangan yang gelap. Wajar banget kan kalau ada yang salah tulis, salah lihat, atau ada baris yang kelewat. Kadang niatnya baik, misalnya mau nyamain cerita di Injil Matius sama Lukas, atau nambahin penjelasan biar lebih gampang dimengerti, malah jadi beda deh sama naskah lainnya. Oke, kita udah tahu metodenya. Sekarang pertanyaannya, seberapa kuat sih bukti yang dipegang sama para detektif ini? Kita bisa beneran percaya nggak sama kesimpulan mereka? Yuk kita lihat buktinya yang jujur luar biasa banget. Siap-siap ya, ini angkanya bikin melongo. Untuk perjanjian baru aja, kita punya lebih dari 5.800 manuskrip atau potongan naskah dalam bahasa Yunani asli. 5.800. Ini bukan sekedar angka loh. Ini artinya kita punya 5.800 saksi bisu dari masa lalu. Untuk teks kuno manapun, jumlah segini tuh nggak ada tandingannya, banyak banget. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin. Kitab Iliad karya Homer yang terkenal banget itu cuma punya sekitar 2.000-an salinan manuskrip. Karya filsuf hebat kayak Plato cuma sekitar 200-an.
Kelihatan kan bedanya? Jomplang banget. Bukti buat perjanjian baru itu bukan cuma lebih banyak, tapi udah beda level. Justru, karena buktinya melimpah inilah, para ahli bisa membandingkan dengan sangat teliti. Terus, gimana dengan perjanjian lama? Wah, ini ada cerita penemuan yang keren banget. Tahun 1947, ada seorang gembala nemuin gulungan-gulungan kuno di gua dekat Laut Mati. Penemuan ini, yang kita kenal sebagai gulungan Laut Mati, itu kayak nemuin harta karun. Ternyata, gulungan ini 1000 tahun lebih tua dari naskah Ibrani terlengkap yang kita punya waktu itu. Pas dibandingin, para ahli kaget, teksnya hampir identik. Ini bukti betapa teliti dan hati-hatinya para juru tulis Yahudi nyalin kitab suci mereka selama ribuan tahun. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah tahu metodenya, dan udah lihat bukti-buktinya yang luar biasa banyak. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal yang paling penting. Jadi, kita harus gimana? Percaya atau jadi ragu? Nah, ini dia gambaran besarnya, dan ini beneran bikin lega. Dari ratusan ribu perbedaan kecil yang ada di antara ribuan manuskrip itu, lebih dari 99%-nya itu nggak penting sama sekali. Kebanyakan cuma beda ejaan nama atau urutan kata yang dibolak-balik tapi artinya sama persis. Cuma kurang dari 1% yang berpotensi mengubah arti. Dan yang paling penting, semua yang kurang dari 1% itu udah kita ketahui, udah dicatat dan dibahas secara terbuka. Nggak ada yang disembunyiin. Dan ini nih poin kuncinya. Seperti kata seorang ahli, J. Harold Cranley, gak ada satupun ajaran inti atau doktrin iman Kristen yang dasarnya itu cuma dari ayat-ayat yang diperdebatkan ini. Keilahian Kristus, kebangkitan, Tritunggal, semua itu dibahas berkali-kali di banyak bagian lain di Alkitab yang teksnya super solid dan gak diragukan sama sekali. Jadi inti pesan Alkitab tetap aman. Ilmu ini juga transparan banget loh. Kalian nggak perlu cuma percaya omongan saya. Coba deh, ambil Alkitab terjemahan modern kalian, buka aja Yohanes pasal 8 atau Markus pasal 16. Pasti di bagian bawahnya ada catatan kaki kecil yang tulisannya kira-kira naskah-naskah kuno yang paling dapat diandalkan tidak memuat ayat-ayat ini. Ini bukti kalau para ahli nggak nutut-nutupin info ini, justru dikasih tahu ke semua orang. Jadi, pada akhirnya, semua ilmu dan bukti ini justru membalikkan cara pandang kita. Pertanyaannya seharusnya bukan lagi, Alkitab bisa dipercaya nggak ya? Tapi jadi, wow, gimana caranya ya sebuah teks kuno bisa diwariskan dengan seakurat ini selama 2000 tahun? Melihat ribuan salinan dari berbagai tempat dan zaman, ternyata nyeritain kisah yang sama, itu bukan alasan buat ragu, tapi justru alasan untuk takjub. Ini adalah kisah pelestarian yang luar biasa. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita, sampai jumpa di lain waktu.